Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, pada kesempatan hari ini kita jumpa lagi membahas tentang market fixed income ya guys, edisi 24 Juli 2023 yang kita sajikan pada kesempatan kali ini dari riset dari Bana Sekuritas ya guys. Oke, kita langsung aja ya. Oke, untuk harga obligasi denominasi rupiah ini melemah ya guys pada perdagangan pekan lalu. Ini dikarenakan adanya kenaikan yield US Treasury di tengah masih tingginya ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Fed ya guys. Di mana yield soon naik pada kisaran 1 sampai 5 basis point di sepanjang kurva. Untuk yield soon tenor 10 tahun naik 4 basis point di level 6,23%. Terus untuk obligasi pemerintah berdenominasi dolar juga melemah pada perdagangan Jumat kemarin minggu lalu, di mana yield Indo 23 itu naik ke level 4,84% atau 5 basis point. Juga untuk Indo 33 itu naik 5 basis point di 4,81, terus Indo 53 naik 3 basis di 5,3%. Untuk yield treasury masih bergerak sideways dalam rentang terbatas pada perdagangan pekan lalu, di mana yield tenor 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, serta 30 tahun masing-masing ditutup di level 4,84%, tidak mengalami perubahan. Terus yang 5 tahun 4,09%, turun 1 basis. Untuk 10 tahun turun 1 basis di 3,84, yang 30 tahun turun 1 basis di 3,9. Investor masih cenderung wait and see ya guys menjelang FOMC yang akan diadakan pada pekan ini ya guys. Di mana pasar ini masih memperkirakan bahwa Fed rate akan naik pada pertemuan FOMC pekan ini, di mana untuk berdasar data CME Fed Watch Tool, probabilitas pasar memperkirakan bahwa Fed Rate Fund akan naik itu sebesar 99,2%, di mana akan dinaikkan sebesar 25 basis point ya guys, di kisaran 5,25 sampai 5,5% ya guys ya. Terus untuk di kawasan Eropa, yield obligasi pemerintah Jerman, Inggris, Prancis tenor 10 tahun ini untuk Jerman tuh turun 1 basis di 2,47%, Inggris tidak mengalami perubahan di level 4,27%, terus Prancis minus 2 basis ya guys ya di 2,99%. Nah, ini untuk data kepemilikan obligasi pemerintah ya guys sampai tanggal 18 Juli. Ini untuk bank itu di memegang surat utang pemerintah ini sebesar 1.696,9 triliun ya guys ya. Sedang Bank Indonesia itu naik ya guys ya dari tanggal 17 Juli. Terus untuk Bank Indonesia di 924, turun dari hari sebelumnya. Terus untuk reksadana ini masih stuck ya guys ya, naik tipis ya di 175,6. Untuk investor asing ini mengalami kenaikan di 851,6 triliun dari sebelumnya 848. Sedangkan untuk net buy and sell-nya year to date-nya sampai tanggal 18 Juli ini bank ini net sell ya guys ya 0,49 triliun. Terus ini mengecil ya guys ya dari hari sebelumnya.
Terus untuk Bank Indonesia ini minus net sell 95,2 triliun. Terus untuk reksadana ini stuck ya di level 29 triliun, 29 triliun, naik tipis. Terus insurance fund ini net buy ya, net buy 86 triliun. Foreign investor ini net buy juga 89,4 triliun. Jadi yang net sell ini ada Bank Indonesia sama bank ya guys ya. Ya net sell ya guys ya, walaupun nggak terlalu besar lah ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini untuk beberapa perdagangan pada pekan lalu ya guys ya. Untuk FR95 yang berjangka waktu 5 tahun ini untuk yield to maturity-nya ini 5,88%, di mana yield curve ini 6,02% ya guys ya. Ini masih tergolong mahal nih dari harga wajarnya, di mana last price-nya 102,13. Terus FR96 ini yield curve-nya ini 6,37 ya, YTM-nya ini 6,21, masih mahal juga ya. Untuk last price-nya ini 105,63. Ini yang bertenor 10 tahun ya guys. Untuk obligasi pemerintah yang tenor ini 15 tahun, ini last price-nya ini 9, last price-nya di 107,44 ya. Masih ya, mahal juga ya guys ya. Untuk yield curve-nya 6,54, YTM-nya 6,34 ya. Untuk bertenor 20 tahun ini last price-nya 107,79, masih mahal juga. Terus untuk yield curve 6,62% ya, YTM-nya 6,43%. Ya, ini untuk beberapa yang obligasi pemerintah berdominasi dolar. Ini kita lihat Indo 28 ini yang jatuh tempo yang bertenor 5 tahun ya. Ini yieldnya 4,84 ya. Ini kalau di hari sebelumnya tuh 4,79 ya guys. Yieldnya naik ya guys ya. Untuk last price-nya ini 98,86. Sedangkan untuk yang 10 tahun Indo 33 ya. Ini yieldnya di 4,81 ya guys. Lebih naik dari hari sebelumnya, itu sebesar 4,76. Terus kita lihat lagi yang bertenor 20 tahun. Ini Indo 43 ya. Indo 43 ini yieldnya 4,98. Ini naik tipis ya dari sebelumnya 4,96. Yes. Untuk yang 15 tahun Indo 38 ini di level 5,22, naik dari 5,19 ya. Nah, ini untuk yang obligasi global bonds Amerika ini yang tenor 5 tahun ini pekan lalu ini tutup di 4,09, turun tipis dari hari sebelumnya di 4,1 ya. Terus untuk yang 10 tahun 3,84,
turun tipis dari sebelumnya. Terus yang 30 tahun turun tipis juga di level 3,9 ya. Terus yang untuk obligasi 10 tahun dari Eropa ini seperti di Jerman ini di poin 2,47, turun tipis juga dari sebelumnya 2,48. Terus untuk Inggris ini 4,27, tidak mengalami perubahan. Untuk Prancis di 2,99, turun tipis dari 3,01 dari sebelumnya. Terus untuk Jepang ini 0,44, turun tipis dari hari sebelumnya yieldnya. Untuk China ini 2,61, turun tipis dari sebelumnya 2,62 ya. Oke, untuk market indikator ini ada CDS Indonesia 5 tahun ini tanggal 21 Juli pekan lalu ini di level 82,61. Ini naik tipis ya dari sebelumnya 82,5 ya. Tapi secara bulanan ini turun ya guys ya. Sebulan lalu ini 87,8 ya guys ya. Relatively ini bagus ya guys ya untuk CDS kita. Trennya menurun ya guys. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini untuk update selama sepekan ya guys ya. Dari Bana ini di mana yield US Treasury ini bergerak variatif pada pekan lalu. Untuk yield tenor 2 tahun ini naik ke level 4,84%, naik 7 basis. Terus yang 5 tahun di level 4,09 naik 4 basis. Terus yang 10 tahun ini naik 1 basis di 3,84 ya guys. Sedangkan yang tenor 30 tahun ini turun ke level 3,9 atau turun 3 basis ya guys. Dimana beberapa data ekonomi Amerika yang dirilis pekan lalu ini memberikan sinyal apa kemungkinan The Fed akan mendekati titik puncak untuk siklus kenaikan suku bunga ya guys ya. Tapi untuk pekan ini kemudian masih akan menaikkan kemungkinan sebesar 25 basis ya guys ya. Tapi setelah itu diperkirakan akan turun sampai akhir tahun ya guys. Di mana data-data ekonomi seperti indeks New York Empire State Manufacturing ini tercatat di level 1,1 di bulan Juli ya guys, lebih rendah dari bulan sebelumnya di level 6,6 ya guys, di mana mengindikasikan bahwa aktivitas manufaktur sedikit menurun di bulan Juli ya guys. Sementara data housing starts dan building permits di Juni tercatat lebih rendah dari bulan sebelumnya ya guys, dimana meningkatkan ekspektasi bahwa tekanan inflasi Amerika akan semakin mereda ke depan gitu. Sedangkan untuk yield obligasi Eropa turun pada pekan lalu, di mana yield pemerintah Jerman ini turun ke level 2,47, turun 4 basis. Untuk Perancis turun 17 basis di 4,27. Untuk Inggris di 4,27, turun 17 basis. Untuk Perancis ini turun 5 basis di 2,99. Sedangkan untuk inflasi di zona Eropa ini tercatat di level 5,5 year on year ya di bulan Juni ya. Ini lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang dimana sebesar 6,1% year on year ya. Sementara untuk inflasi Inggris ini turun ke level 7,9% year on year di bulan Juni, lebih rendah dari ekspektasi konsensus dan inflasi bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 8,2% year on year dan 8,7% year on year. Nah, ini sebagai sebagai pertimbangan investor untuk apakah ini Bank of England akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis untuk kedua kalinya berturut-turut pada pertemuan berikutnya di awal Agustus ya guys. Sebenarnya dari domestik untuk yield soon meningkat pekan lalu seiring
aksi ambil untung investor pasca penguatan pasar di pekan sebelumnya ya guys. Ini meningkatnya ekspektasi bahwa Fed akan mempertahankan suku bunganya yang tinggi untuk waktu yang lebih lama juga mendorong yield di pasar surat utang Indonesia ini meningkat ya guys. Namun kenaikan yield di pasar domestik ini dibatasi oleh ekspektasi bahwa suku bunga acuan BI telah mencapai puncaknya seiring inflasi yang terkendali ya guys ya. Dimana untuk target BI sendiri itu di level 2-4% ya guys ya. Untuk yield Sun 10 tahun ini naik ke level 6,23% ya guys pesan lalu. Ini dimana pada pekan sebelumnya itu 6,16% ya guys. Kenaikan yield ini juga seiring dengan adanya pelemahan rupiah guys ya terhadap dolar Amerika ya guys ya. Dimana untuk rupiah melemah ke level 15.027 ya per USD-nya ya guys pada pekan lalu. Untuk volume transaksi pada pekan lalu cenderung tidak terlalu agresif ya guys ya, dimana transaksi harian SBN ini hanya tercatat 10 triliun ya guys ya, turun dari pekan sebelumnya sebesar 16,2 triliun. Terus untuk sebagian besar dari pergerakan obligasi pemerintah Amerika masih didorong oleh kondisi makroekonomi di mana data inflasi masih menjadi isu utamanya. Terus untuk pelaku pasar sendiri memperkirakan pada FOMC pekan ini bahwa the Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point ya guys ke level 5,25 sampai 5,5% ya guys ya. Ini kenaikan yang ke-11 kali dalam siklus pengetatan kebijakan moneter ya guys. Terus untuk dari pasar domestik sendiri, pelaku pasar mau diperkirakan akan masih menunggu RDGI, Dewan Gubernur Bank Indonesia guys pada pekan ini, di mana ekonom yang disurvei Bloomberg ada 18 ekonom memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya di level 5,75% guys. Karena Bank Indonesia telah mencapai puncak dari siklus kenaikan suku bunganya, maka hal ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi domestik ya guys. Terus untuk fundamental ekonomi domestik yang kuat ditambah dengan likuiditas investor masih cukup besar diperkirakan akan menjaga tren yield yang rendah di pasar obligasi domestik Indonesia ya guys. Nah ini pergerakan yield US Treasury. Kita lihat di sini untuk ada obligasi US Treasury 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun ya guys. Sini dari zona Eropa yang 10 tahun, Jerman, Prancis, sama UK ya guys. Dimana kalau lihat ini trennya ini udah mulai naik ya untuk yieldnya ya guys, baik di Amerika terus di Eropa ya guys. Nah ini terus ini untuk perbandingan yield 10 tahun dengan pelemahan nilai tukar rupiah guys ya. Dimana seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah, yield Sun 10 tahun ini meningkat ya guys, terus meningkat ya guys ya. Trennya terus naik ya guys, kita lihat di sini ya guys. Terus ini data untuk volume transaksi SBN yang terus menurun pada pekan lalu.
Ini beberapa agenda ekonomi. Kita lihat untuk FOMC ini tanggal 26 Juli ya guys. Keputusannya ya guys. Kalau dari ekonomi AKES untuk GDP-nya belum dicatat ini sorry, untuk FOMC meeting ini 27 Juli ya guys. Oke, terus untuk GDP annualized Q on Q ini 27 Juli, yang penting-penting aja. Terus 26 Juli. Terus apalagi kita lihat nih. Initial jobless claim ini jobless claim ini 27 Juli ya guys. Oke. Terus